Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Heni di pelajaran matematika. Tetap semangat ya. Hari ini kita mulai belajar matematika masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab ketujuh, judulnya statistika. Nah, ini sebenarnya kalian sudah pelajari waktu kelas 7. Tapi di kelas 8 ini ada pengembangannya atau nanti melanjutkan materi dari yang kelas 7, yaitu tentang analisis data. KKM 65. Hari ini yang kalian pelajari setelah menyimak video ini, kalian akan dapat menganalisis data dari distribusi data yang diberikan, yaitu dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, materi kelas 8 ini yang tadi sudah Ibu sebutkan lanjutan dari kelas 7. Waktu kalian kelas 7 mempelajari penyajian data berupa tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Sekarang di kelas 8 ini kalian mempelajari cara membaca, menganalisis, dan membuat prediksi atau kesimpulan dari sebuah data yang dinyatakan dalam diagram batang, garis, ataupun lingkaran. Nah, yang pertama dulu nih, masuk pada data pada diagram batang. Contohnya ada diagram batang seperti ini. Ini hasil tangkapan ikan, jumlahnya ini ya, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 dalam ton. Nah, yang mendatar ini dalam tahun. Kalau dibaca seperti ini, tahun 2012 tangkapan ikannya yaitu 10 ton. 2013 sebanyak 20 ton. 2014 sebanyak 10 ton. 2015 sebanyak 20 ton. 2016 sebanyak 30 ton. 2017 juga sebanyak 30 ton. Itu cara membaca diagram batang ya. Masih mudah. Nah, sekarang masalahnya, dari hasil tangkapan ikan dari 2012 sampai 2017, pada tahun berapakah jumlah tangkapan ikan paling banyak? Nah, ini soal menganalisis paling mudah. Tinggal kita perhatikan diagramnya. Jumlah tangkapan ikan paling banyak berarti tinggal lihat diagram batang paling tinggi, yaitu ada di 2016 dan 2017. Berarti tinggal kita isi di sini tahun. Pada tahun berapakah jumlah tangkapan ikan paling banyak? Berarti pada tahun 2016 dan 2017. Ini termasuk menganalisis paling mudah ya. Berikutnya, berapa ton selisih antara tangkapan ikan terbanyak dengan yang paling sedikit dalam kurun waktu tersebut? Nah, berarti kita cari dulu tangkapan ikan yang terbanyak ada di 2016 dan 2017 ya. Berapa jumlahnya tadi? Yaitu 30 ton. Kita isi di sini. Tangkapan ikan terbanyak 30 ton. Kemudian selanjutnya, tangkapan ikan paling sedikit ada di mana? 2012 dan 2014 ya, yaitu 10 ton. Kita isi di sini 10 ton. Berarti selisihnya, kalau selisih diapakan? Betul, dikurang. Tinggal kita kurang, jadi selisih tangkapan ikan terbanyak dengan paling sedikit, yaitu 30 ton dikurang 10 ton. Sini 30 ton
dikurang 10 ton. Jadi selisihnya yaitu 20 ton. Oke, paham ya? Ini contoh dari diagram batang. Selanjutnya kita masuk ke diagram garis yang kedua. Nah, ini diagram garis ya. Diagram di samping menunjukkan data banyaknya siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 di SD Pembangunan pada tahun 2021. Berarti ini frekuensi ini artinya jumlahnya ya. Jadi artinya kelas 1 jumlahnya 15 siswa, kelas 2 jumlahnya 30 siswa, kelas 3 jumlahnya 10 siswa, kelas 4 jumlahnya 15 siswa, kelas 5 jumlahnya 30 siswa, kelas 6 jumlahnya 25 siswa. Itu cara membaca diagram garis. Yang A, banyaknya siswa perempuan di kelas 2 adalah sebanyak 40% dari total siswa di kelas tersebut. Kemudian, banyaknya siswa perempuan di kelas 6 adalah sebanyak 60% dari total siswa di kelas tersebut. Pertanyaannya, apakah banyak siswa perempuan di kelas 2 lebih banyak dibandingkan banyak siswa di kelas 6? Nah, sekarang ini masih ada dalam persennya, ya. Jadi, bukan dilihat dari jumlah persennya, kita harus cari dulu jumlah siswa perempuannya berapa siswa dari jumlah persennya. Kita selesaikan. Kita cari dulu ya, yang di kelas 2. Jumlah siswa perempuan di kelas 2 tadi 40% kan? Berarti, karena 40% berarti 40 per 100. Dikali jumlah seluruh siswa di kelas 2-nya. Di kelas 2-nya berapa jumlahnya? 30. Berarti dikali 30 siswa. Kita hitung, 0 bisa dicoret, 01, 0 ke bawah. Terus ini juga ya, atas sama bawah boleh. Tersisa 4 kali 3. Berarti di sini 4 kali 3 per bawahnya 1, ya kan? Berarti 4 kali 3, 12. Bagi 1 tetap 12 ya. Berarti jumlah siswa perempuan di kelas 2 adalah 12 siswa. Selanjutnya kita cari jumlah siswa perempuan di kelas 6. Sama seperti ini caranya ya. Tadi 60% kan? Berarti 60%, 60 per 100 dikali jumlah siswa di kelas 6. Jumlah siswa di kelas 6 yaitu ada 25, ya kan? Kali 25 siswa. Tinggal kita hitung sama dengan 0 atas coret 1, 0 bawah coret 1. Berarti tinggal 6 kali 25. 6 kali 25 per yang bawahnya 10 ya. Karena 0-nya udah dicoret 1. 6 kali 25, 150. Dibagi 10 sama dengan 15 siswa. Nah, sudah terjawab. Jadi jumlah siswa perempuan di kelas 2, 12 siswa. Jumlah siswa perempuan di kelas 6, 15 siswa. Pertanyaannya tadi, jadi banyak siswa perempuan di kelas 2 lebih sedikit dibandingkan banyak siswa perempuan di kelas 6. Ini kesimpulannya. Karena jumlah siswa perempuan di kelas 2, 12. Jumlah siswa kelas 6, 15 ya. Jadi lebih sedikit kelas 2-nya. Oke? Semoga paham ya. Itu penerapan pada diagram batang. Selanjutnya untuk diagram lingkaran.
diagram lingkaran bentuknya ada dua. Kalau nggak dalam persen, nih persen ya, atau derajat. Nah, yang nomor 3 ini dalam persen dulu nih. Diketahui diagram lingkaran berikut menunjukkan diagram lingkaran hasil panen di sebuah desa. Jika jumlah seluruh hasil panen 2000 ton, berapakah selisih jumlah panen terbesar dan terkecil? Nah, terbesar dilihat dari gambarnya ini terbesar padi ya. Tapi yang padi kan belum tahu berapa persennya, berarti harus kita cari persen padinya dulu ya. Nah, oke. Persen padinya kita cari dulu. Di sini persen padi. Kenapa padi? Karena yang terbesar ya. Ini yang terbesar. Kita cari dulu nih berapa persen padinya. Karena belum diketahui. Karena dalam persen, satu lingkaran jumlahnya berapa persen? Betul, 100% ya. Tinggal dikurang yang lainnya. Penjumlahan yang lainnya. 25 tambah 15 tambah 15 tambah 10%. Berarti sama dengan 100% dikurang berapa nih? Coba 65 ya. Sama dengan 35%. Berarti jumlah panen padi sama dengan 35%, berarti 35 per 100 dikali jumlah seluruh totalnya. Ada berapa ton? 2000 ton. Kali 2000 ton sama dengan, ini nolnya coret 2 ya, atas coret 2, bawah coret 2, berarti tinggal 35 dikali berapa? 20. Sama dengan berapa nih? 35 kali 20, 70, tambah 01, 700 ton. Nah, itu yang terbesar ya. Yang terkecil tinggal lihat persen yang paling kecil, yaitu ketela kan? Nah, ini nih. Berarti jumlah panen ketela ini yang terkecil ya. Terkecil sama dengan 10%, 10 per 100 dikali 2000 ton. Sama dengan 0 coret 2, 0 coret 2, tinggal 10 kali 20. 10 kali 20 sama dengan 200 ton. Nah, yang ditanya selisih jumlah panen terbesar dan terkecil. Jadi, seperti tadi, selisih panen terbesar dan terkecil adalah yang terbesar 700 ton dikurang 200 ton sama dengan 500 ton. Nah, itu selisih jumlah panen terbesar dan terkecil. Sekali lagi, kalau dalam bentuk persen, total satu lingkaran 100 ya. Nah, sekarang masih dalam diagram lingkaran, tapi dalam derajat. Bagaimana? Hampir sama sebenarnya. Di sini diagram lingkaran berikut menunjukkan data siswa menuju ke sekolah. Jika banyak siswa 300 orang, maka banyak siswa yang ke sekolah dengan berjalan kaki adalah jalan kaki nih, yang ini belum diketahui derajatnya, berarti harus kita cari dulu
besar derajat jalan kaki. Yang ini berapa derajat? Belum diketahui derajatnya ya. Nah, sedangkan di sini motor ada tanda siku-siku seperti ini nih. Berarti berapa derajat kalau siku-siku? Betul, 90 derajat ya, walaupun tidak ditulis, tapi kalian harus tahu karena di sini ada tanda siku-siku, berarti yang bagian motor itu 90 derajat. Sama seperti tadi, tinggal kalian kurangkan untuk mencari besar derajatnya. Tapi bedanya kalau derajat satu lingkaran itu 360 derajat. Kalau tadi persen kan 100 ya. Tinggal dikurang derajat yang lain, 100 derajat. Penjumlahan yang lain 25 derajat. Ditambah 90 derajat. Ditambah 45 derajat ditambah 28 derajat sama dengan 360 derajat dikurang berapa nih di jumlah? 360 derajat dikurang 288 ya. Insya Allah benar ya. 288 derajat sama dengan berapa dikurang 72 derajat. Ini baru besar derajat jalan kaki. Yang ditanya jumlah siswanya. Sampai sini belum selesai ya. Berarti jumlah siswa yang berjalan kaki adalah 72 derajat per, karena derajat bawahnya per satu lingkaran dalam derajat, berarti 360 derajat. Dikalikan jumlah siswa seluruhnya berapa? 300 orang. Sama dengan, ini bisa dicoret nolnya 1, ini juga ya. Kemudian 72 dibagi 36 itu 2. Berarti tinggal 2 kali 30. 2 kali 30 sama dengan 60 orang atau siswa ya. Inilah jumlah siswa yang berjalan kaki. Jadi jumlah siswa yang berjalan kaki sebanyak 60 siswa. Oke, itulah cara menganalisis data pada diagram batang, garis, dan lingkaran. Semoga dipahami ya. Kalian catat semuanya dan digambar yang ada gambarnya. Kemudian dikumpulkan tepat waktu di GCR. Sampai sini untuk pertemuan kali ini, bagian pertama dari bab statistika. Oke, ini ternyata Ibu sudah tulis jumlah siswa yang berjalan kaki supaya lebih jelas. Ini kesimpulannya ya. Jadi kalau soal cerita, jangan lupa ditulis kesimpulannya. Ini 60 siswa. Oke, ditulis dan dicatat semuanya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran Bu Heni. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.